Shalom. Haleluya. 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 Puji nama Tuhan. Biar segala kepujian, kemuliaan bagi untuk Kristus kepala. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur sore hari ini masih Tuhan berikan kesempatan kepada kita. Kita akan bersama-sama untuk mendalami Alkitab, dan kita bersama sebelum belajar untuk firman Tuhan. Terlebih kita siapkan hati kita. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena segala perkara ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita akan naikkan pujian, segala perkara dapat kutanggung. Adalah kasih karunia, bila kau menderita karena Kristus, bagai domba sembelihan, namun Dia mempelai pria beri kemenangan. Kita ulang dari atas sekali lagi. Adalah kasih karunia, bila ku menderita karena Kristus, bagai domba sembelihan, namun Dia mempelai pria beri kemenangan. Segala perkara dapat ku tanggung, sebab kekuatan yang melimpah itu bukan berasal dari diriku. Kristus kepala beriku kekuatan. Segala perkara dapat ku tanggung, dalam kekuatan yang melimpah itu bukan berasal dari diriku. Kristus kepala beriku kekuatan. Adalah kasih karunia, bila ku menderita karena Kristus, bagai domba sembelihan, namun Dia mempelai pria beri kemenangan. Segala perkara dapat ku tanggung, sebab kekuatan yang melimpah itu bukan berasal dari diriku. Kristus kepala beriku kekuatan. Segala perkara dapat ku tanggung, sebab kekuatan yang melimpah itu bukan berasal dari diriku. Kristus kepala beriku kekuatan. Bukan berasal dari diriku. Kristus kepala beriku kekuatan. Kristus kepala beriku kekuatan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih karunia, kasih setiamu tetap Tuhan berikan kepada kami, dan kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami, sehingga kami mendapatkan berkat kemurahan yang Tuhan nyatakan pada sore hari ini. Benar Tuhan,
berkat kesehatan tubuh kami, berkat kesempatan untuk datang beribadah kepadamu, dan kemauan hati kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biar segala, oh haleluya, kepujian hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Karena Tuhan telah menanggung segala perkara yang ada di dalam kehidupan ini Tuhan. Baik perkara jasmani maupun perkara rohani yang ada di depan kami, Tuhan telah menanggung. Tuhan telah menyalibkan di atas kayu salib, sehingga kami yang seharusnya mendapatkan kutuk, yang seharusnya mendapatkan dosa warisan Tuhan, namun karena kasih kemurahan, karya penebusan-Mu di atas kayu salib, kami bisa dibebaskan, kami bisa mendapatkan kasih kemurahan, kami dapatkan, oh haleluya, sebagai anak-anak terang. Itulah Tuhan yang masih berlaku bagi orang yang percaya. Izinkan kami untuk tetap tinggal diam di dalam kasih-Mu Tuhan, agar kehidupan ini Tuhan terbentuk sesuai dengan firman-Mu saja Tuhan. Kami terselamatkan, kami mendapatkan kemenangan setiap saat, karena karya penebusan-Mu sungguh luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kesempatan sore hari ini Tuhan, kami akan gunakan untuk dapat memuji dan memuliakan nama-Mu, agar Roh Kudus-Mu, Roh mempelai mengurapi semuanya Tuhan, baik yang ada di dalam gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Tuhan, oh haleluya, berkenan hadir. Immanuel menyertai setiap ibadah dan setiap pribadi, oh haleluya, jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Berkaryalah Tuhan, oh haleluya, haleluya, haleluya. Kami rindu Tuhan akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, karena hanya firman yang mampu untuk membawa kami kepada jalan yang benar. Itulah Tuhan. Oleh karena Tuhan, kesempatan ini akan kami gunakan agar kami memperoleh firman pengajaran yang benar Tuhan. Terima kasih segala kuasa yang bukan berasal dari Engkau, yang saat ini sedang mengintip atau saat ini berkarya. Izinkan hamba-Mu untuk memegang nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa yang bukan dari Engkau kami usirkan keluar. Kami tengking, darah Kristus berkuasa untuk kami sekalian, agar kami dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mempelai pria surga yang mengasihi kami, kami tak berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita tetap memelihara iman kita, dan iman itu tetap percaya saja. Karena melalui percaya ini, iman kita, maka kuasa besar akan terjadi dalam kehidupan kita. Segala perkara akan ditanggung, dan jangan bimbang, kita naikkan doa. Kita bersama-sama akan naikkan pujian, percaya saja. Haleluya, haleluya. Percaya saja, percaya saja, ada kuasa besar. Percaya saja, percaya saja, tiada yang mustahil. Janganlah bimbang, naikkan dalam doa segala kekhawatiran. Firman-Nya hidup, tidak akan gagal. Kita ulang sekali lagi, haleluya. Percaya saja, percaya saja, ada kuasa besar. Percaya saja, percaya saja,
Tuhan, kita percaya saja. Percaya saja, percaya saja, ada kuasa besar. Percaya saja, percaya saja, tiada yang mustahil. Janganlah bimbang, naikkan dalam doa segala kekhawatiran. Firman-Nya hidup, tidaklah akan gagal. Percaya saja, percaya saja, percaya saja, ada kuasa besar. Amin. Percaya saja, percaya saja, tiada yang mustahil. Janganlah bimbang, naikkan dalam doa segala kekhawatiran. Firman-Nya hidup, tidaklah akan gagal. Sebab doa orang yang benar, sebab doa orang yang benar, ada kuasa besar. Asalkan dan percaya, Tuhan mengabulkan. Sekalipun gunung menghayat dapat dicapakan, perkataan dan perempuannya dipermalukan. Sebab doa orang benar, sebab doa orang yang benar, ada kuasa besar. Asalkan dengan percaya, Tuhan mengabulkan. Sekalipun gunung menghayat dapat dicapakan, bahkan mempelai perempuannya dipermalukan. Percaya saja, percaya saja, percaya saja, percaya saja, percaya saja. Haleluya. Tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Dengan iman, maka gunung masalah, gunung pencobaan, semua akan dicampakkan. Dan apa yang menjadi tanggungan hidup kita, segala sakit penyakit, Tuhan pasti sembuhkan. Amin. Puji nama Tuhan. Oleh karena itu, kita selayaknya tetap percaya bahwa Tuhan, kalau kita pandang, maka kita akan mendapatkan kemenangan. Dan kemenangan itu ada di depan kita. Mempelai Tuhan pasti menang. Haleluya. Haleluya. Aku senantiasa memandang Tuhan, Dia yang di sebelah kananku, membuatku kuat, tidak goyah.
nama Tuhan. Mempelai Tuhan pasti menang. Tidak usah khawatir. Datang saja doa kepada Tuhan. Segala permasalahan pasti diangkat. Dan apa yang menjadi keluhan kita, yaitu iblis, pencoba, pendakwa, itu harus kita singkirkan dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu kita siapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan, kita dengarkan firman Tuhan, maka Tuhan akan menjawab segala kebutuhan hidup kita. Puji nama Tuhan. Di atas mezbahmu siapa dapat memisahkanku dari kasih-Mu?
Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Sekarang kita mau untuk masuk mendengarkan firman Tuhan. Itulah yang terbaik yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita akan satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan pada kesempatan sore malam hari ini, di mana kami sudah memuji dan mengagungkan Engkau Tuhan. Biar puji-pujian yang sudah kami persembahkan kepadamu, biar itu berkenan di hadapan-Mu dan mengundang hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau sebagai mempelai pria yang mengasihi, yang memperhatikan kami Tuhan. Saat ini juga Engkau akan menolong kami lewat kuasa firman pengajaran-Mu Tuhan, lewat kuasa daripada Engkau Tuhan sebagai Raja di atas segala raja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau akan tolong kami, urapi hamba-Mu juga. Kalau Engkau dapati kekurangan, kelemahan, ampuni semua itu sehingga kami boleh layak dan mampu untuk mendengarkan firman-Mu, sampai kami boleh mempraktikkan firman-Mu dalam kehidupan kami ini, sehingga kami juga boleh mengalami keubahan demi keubahan dalam hidup kami ini. Terima kasih Tuhan. Kuasa apapun yang masih mau mengganggu di dalam pemberitaan firman-Mu, satu hati kembali mengundang kuasa nama-Mu untuk usir dan perintahkan semua kuasa roh mengganggu kami. Perintahkan kamu keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau membuka hati dan pikiran kami untuk firman-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, silakan untuk ambil tempat ya, posisi yang baik untuk bisa bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan dengan satu konsentrasi yang penuh ya, dan dari hati kita ada kerinduan ya untuk mendapatkan yaitu firman Tuhan. Kita kembali masih berbicara dalam Injil Matius pasal yang ke-27, di mana di pasal ini itu ada 7 sengsara yang dialami oleh Yesus ya. Ada 7 sengsara ya. Yang pertama kita sudah pelajari, yaitu Yesus diserahkan kepada Pilatus dan kematian Yudas Iskariot ya, itu ayat 1 sampai 10. Yang kedua, Yesus di hadapan Pilatus untuk menghadapi tuduhan-tuduhan sampai menghadapi ketidakadilan. Ya, itu ayat 11 sampai ayat yang ke-26 ya, dia menghadapi ketidakadilan yang sebetulnya dia benar tapi dia hukum ya, mati di atas kayu salib, yang jelas-jelas salah itu yaitu Barabas dibebaskan. Nah, yang ketiga yaitu ayat 27 sampai 31, Yesus diolok-olok. Nah, malam ini kita masih mempelajari tentang sengsara Yesus ya. Yang ketiga tadi Yesus diolok-olok ya. Kita melihat 3 hal ya. Ada 3 hal yang diolokkan pada Yesus oleh serdadu-serdadu pada saat itu. Mereka berkumpul, perserdadu itu berkumpul sekeliling Yesus. Nah, saudara dikasih Tuhan, ya, 3 hal yang diolokkan pada Yesus oleh serdadu-serdadu. Di dalam Matius 27 ayat 28, ya, ini dikatakan mereka mengenakan jubah ungu kepada Yesus untuk dihina. Ini mengolok-olok kewibawaan Yesus sebagai raja. Kita sudah pelajari. Dan dalam ayat 29a ya, di sana mereka menganyam sebuah mahkota dari duri dan menaruh di atas kepalanya.
Jadi memahkotai mahkota duri itu di atas kepala Yesus. Sedang Yesus sebagai raja di atas segala harusnya memakai mahkota kemuliaan. Berarti ini mengolok-olok kemuliaan Yesus sebagai raja. Ini sudah kita pelajari. Nah, kemudian ayat yang ke-29, ayat ke-29 ya, kita akan baca secara keseluruhan ayat 29 dari Matius 27. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia, katanya, "Salam, hai raja orang Yahudi." Ya, di sini kita melihat ya, bahwa 3 hal yang diolok pada Yesus oleh serdadu. Yang ketiga itu memberikan sebatang bulu, lalu memukulkan tongkat itu di kepalanya. Ini sama dengan mengolok-olok kuasa Yesus sebagai raja. Bulu itu menggambarkan tongkat gembala, menggambarkan tongkat komando. Ya, baik di mana ya, di pasukan-pasukan ya, di sana yaitu ya ada tongkat, memegang tongkat ini ya, tongkat komando. Bulu ini merupakan tongkat komando. Ini mengolok-olok kuasa Yesus sebagai raja. Ya, dia diberi tongkat ya, tapi untuk mengolok-olok. Nah, mari kita akan melihat atau mempelajari yang ketiga ini, kuasa Yesus sebagai raja. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 dan sampai 8. Kisah Rasul 1, 6 sampai 8. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawab Yesus, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Ini kuasa Yesus sebagai raja, yaitu kuasa Roh Kudus. Ya, kuasa Roh Kudus. Di saat dia naik ke surga, ya, maka janjinya dia kirimkan Roh penghibur, ya, Roh kebenaran dan lain sebagainya. Kalau kita membaca dalam ayat Yohanes 16 ayat 7, Yohanes 16 ayat yang ke-7, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Jadi kita diberikan kuasa oleh Yesus sebagai raja. Kalau kita lihat Yesus pergi itu, yaitu dia sengsara sampai mati di atas kayu salib. Setelah itu dia mati, tapi juga dia bangkit naik ke surga untuk memberi kuasa Roh Kudus. Inilah kuasa sang raja, kuasa Roh Kudus. Itulah kuasa sang raja, memberikan kepada kita. Tadi jelas, ya, tadi jelas dalam Kisah Para Rasul. Jadi mengolok-olok kuasa Yesus sebagai raja itu juga sama dengan mengolok-olok Roh Kudus. Mengolok Kudus atau menolak Roh Kudus. Ini yang banyak terjadi hari-hari ini, di mana banyak kehidupan
yang ada dalam dunia ini yang mengolok-olok dan menolak, yaitu kuasa Roh Kudus. Jangan sampai kita juga menolak, ya, atau mengolok-olok kuasa Yesus sebagai Raja, yaitu kuasa Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Yohanes 14, 16 sampai 18. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Akibat mengolok dan menolak kuasa Roh Kudus bagaikan yatim piatu. Yatim piatulah gambaran kehidupan yang memiliki kelemahan daging. Saudara dikasihi Tuhan, ya. Jadi akibat mengolok dan menolak Roh Kudus tadi sebagai yatim piatu, ya, gambaran kehidupan yang memiliki banyak kelemahan daging. Jadi tanpa Roh Kudus, daging sangat lemah dan bahkan tidak bisa berbuat apa-apa. Mari malam hari ini ya, kita akan lihat paling tidak, ya, ada 3 macam kelemahan daging, ya, yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan. Ya. Nah, yang pertama, ya, macam kelemahan daging yang pertama, 1 Timotius 4 ayat 1. 1 Timotius 4 ayat yang pertama. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, ya, yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ya. Tadi, ya, tetapi Roh dengan tegas, Roh Kudus dengan tegas. Inilah kelemahan daging yang pertama, yaitu tidak tegas untuk menolak pengajaran yang palsu. Kalau di dalam kehidupan ini kita tidak tegas untuk menolak pengajaran yang palsu, sehingga kita akan bisa disesatkan. Ya. Kalau disesatkan berarti kita kehilangan arah ke surga. Sebab itu kita butuh Roh Kudus. Roh dengan tegas mengatakan, kalau ada Roh Kudus dalam kehidupan, kita akan bisa tegas. Kita memiliki ketegasan. Jadi jangan menolak kuasa Yesus sebagai Raja, yaitu menolak kuasa Roh Kudus. Ya. Kalau ada Roh Kudus, kita akan bisa memiliki ketegasan yang pertama tadi untuk menolak ajaran palsu, ya, dan tidak memberi kesempatan untuk mendengar ajaran palsu. Ya, seringkali kita ada yang mau datang dengan ajaran sungkan, tapi kalau ada Roh Kudus dengan tegas, no, tidak. Ini saudara dikasih Tuhan. Yang kedua, untuk berpegang pada ajaran yang benar. Ya, kita harus tegas untuk berpegang pada ajaran yang benar dan taat dengar dengan apapun resikonya.
Kalau daging tidak akan mau ambil risiko dan selalu memilih yang enak bagi daging ini. Tetapi kalau ada Roh Kudus, kita memiliki ketegasan untuk tetap berpegang pada ajaran yang benar. Semua tertulis dalam Alkitab. 1 Petrus 1 ayat 22. 1 Petrus 1 ayat yang ke-22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Jadi oleh karena kita taat kepada kebenaran, kita menyucikan diri. Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Jadi kalau kita sudah memiliki ketegasan lewat Roh Kudus, maka hasilnya kita bisa hidup dalam kesucian di tengah-tengah dunia yang suasananya semakin gelap. Sudah gelap. Dan yang sedang kembali kepada zaman Nuh, di mana dosa terus memuncak sampai pada puncaknya dosa. Ya, puncaknya dosa, makan, minum, dan kawin mengawinkan. Ini terus. Dan kalau kita melihat di saat ini, oh begitu ya, suasana ini menanjak ini. Ya. Dosa kawin mengawinkan itu sama dengan kehancuran nikah dan buah nikah. Ya. Sama dengan kehancuran nikah dan buah nikah. Dan ini hanya bisa diatasi dengan ketegasan oleh Roh Kudus. Ya. Jadi kalau sudah memiliki ketegasan lewat Roh Kudus, tadi kita bisa hidup dalam kesucian. Yang kedua kita bisa saling mengasihi tadi ayat. Dengan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Yang bisa membuat kita rukun dan membawa kita pada kesatuan. Kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Sebab tanpa Roh Kudus yang ada hanyalah kasih eros. Bukan kasih yang tulus ikhlas. Itu kelemahan daging yang pertama, tidak tegas. Ya, kita hari-hari ini harus ada Roh Kudus supaya kita bisa tegas. Yang kedua, ya, kelemahan daging yang kedua saat menghadapi masalah atau saat menghadapi pencobaan. Roma 5 ayat 1 sampai ke 5. Roma 5 ayat 1 sampai ke 5. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ini kelemahan daging yang kedua.
saat menghadapi pencobaan atau saat menghadapi masa. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu. Kita menjadi lemah. Kita menjadi bimbang. Kalau sudah bimbang dan ragu, ya, sampai satu saat nanti bisa menolak Yesus. Tapi jika ada Roh Kudus, maka kita akan bisa tekun dan sabar tadi. Inilah saudara dikasihi Tuhan. Jangan sampai yaitu kita saat menghadapi pencobaan, ya, kita loyo dan lain sebagainya. Tapi kalau ada Roh Kudus, kita akan menjadi tekun dan sabar. Kalau kita melihat di dalam Yakobus 5 ayat 10 dan 11. Yakobus 5 ayat 10 dan 11. Saudara-saudara, turutlah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun dan mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ya, tekun ini. Ya. Saudara dikasih Tuhan, buat kita sekarang harus tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Jadi kalau menghadapi pencobaan, jangan sampai kita keluar dari ibadah-ibadah yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita. Tapi justru harus semakin tekun, semakin sungguh-sungguh. Dan hanya Roh Kudus yang mampu memimpin kita untuk masuk dalam ketekunan, dalam penggembalaan. Kalau kita lihat di Tabernakel begitu jelas. Kalau kita sudah masuk pintu kemah, dipenuhkan Roh Kudus, maka kita masuk dalam ruang suci. Tekun dalam kandang penggembalaan. Ya. Tidak keluar. Ya. Jadi kalau menghadapi pencobaan, jangan sampai kita keluar. Banyak yang sudah menghadapi ini keluar, enggak tahan, enggak ibadah-ibadah. Ini satu hal yang salah. Kalau ada Roh Kudus mampu memimpin kita dalam ketekunan. Dan tadi dikatakan yaitu sabar. Sabar dalam penderitaan. Kalau diizinkan mengalami masalah atau sabar itu berarti tidak ngomel, enggak bersungut-sungut, tapi tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Dan juga sabar menunggu waktu Tuhan. Ya. Kita selalu menyerah pada Tuhan sampai bisa berserah sepenuh kepada Tuhan. Tunggu waktunya Tuhan. Ya. Jangan sampai ya, mundur dan sebagainya. Ya. Jadi menghadapi masalah, menghadapi pencobaan atau menghadapi ujian, Tuhan hanya melihat ketekunan dan kesabaran kita. Sabar dalam perjalanan, tetap tidak ngomel, mengucap syukur, tapi sabar menunggu waktunya Tuhan. Ya. Kalau kita yakin dan kita mau terus ibadah dengan sungguh-sungguh, ya, nanti waktunya Tuhan tidak pernah ingkar janji, amin. Tuhan pasti menyelesaikan semua. Kalaupun belum, ya kita tunggu waktu.
Kenapa belum? Tuhan masih memberi kesempatan kita untuk lebih berserah kepada Tuhan. Ya. Ini yang dilihat Tuhan. Ya. Jadi kalau ada masalah, ada menghadapi pencobaan, ingat Tuhan melihat ketekunan dan kesabaran kita. Kalau begitu, kita harus tekun dan sabar. Tunggu waktunya Tuhan. Ya. Kalau ada ketekunan dan kesabaran, kita bagaikan menghadap tahta imam besar dan menyerah, mengulurkan dua tangan kepada Tuhan. Dan imam besar akan mengulurkan dua tangan belas kasihan. Dia imam besar yang berbelas kasihan. Ya, saudara kita. Sehingga ya, kalau kita menyerah, tangan imam penuh belas kasihan, ya, itu turun kepada kita, sehingga akan terjadi pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Waktunya siapa? Waktunya Tuhan. Ya, waktu kita dan waktu Tuhan tidak sama. Ya, inilah saudara dikasihi Tuhan. Di dalam Ibrani 4 ayat 14, 16, Ibrani 4 ayat 14 dan 16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus. Dia sudah turun, ya. Dia menderita, dia mati, dia bangkit naik ke surga dikatakan. Melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Waktunya Tuhan. Ya. Jadi inilah ujian ketekunan itu sama dengan ujian kesabaran. Ya. Ujian kesabaran itu. Ya. Seringkali ya, ini ada ya. Berbicara tentang kesabaran, ya, aku pengen sabar. Berdoa sama Tuhan. Tuhan, ya, berilah aku kesabaran menghadapi ini, menghadapi itu. Tolong Tuhan. Tuhan enggak ceplokna gitu aja. Justru di saat ya, dia berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong beri sabar. Justru saat itu ada masalah, ada ujian. Ini terjadi. Telepon sama saya, Pak Rudi, aku berdoa ya, minta sabar. Tapi kok malah diperhadapkan dengan begitu berdoa selesai, kemudian ada masalah yang ada. Dia bilang, ya salahmu dewe berdoa minta sabar, ndak ceplok. Karena sabar, ujian kesabaran sama dengan ujian ketekunan. Jadi di saat menghadapi masalah, kalau kita tekun, itu yang Tuhan lihat. Itulah ujian kesabaran. Kita sabar, menunggu waktunya Tuhan. Kalau sesuatu terlihat makin hancur, ya seringkali kita sudah mengeluh, aku sudah setia, sudah ini dan itu, ya. Ada ujian. Kalau sesuatu terlihat kok makin hancur, biarlah di saat itu kita makin menyerah pada Tuhan sampai menyerah sepenuh pada Tuhan. Dan itulah waktu pertolongan Tuhan bagi kita. Amin.
Jangan kalau semakin hancur semakin jauh. Apalagi dengan kekuatan kita. Apalagi cari jalan yang lain. Ya. Saudara dikasih Tuhan. Ini Tuhan ingatkan kepada kita. Sehancur apapun. Berarti kita harus semakin menyerah kepada Tuhan. Sekali lagi, banyak menghadapi seperti semakin hancur, bahkan semakin tinggal. Gak mau tekun, gak mau sabar. Tapi Tuhan lihat, kalau kita tekun, kita sabar. Kita semakin menyerah kepada Tuhan. Justru kalau semakin hancur, kita harus semakin menyerah kepada Tuhan. Dan menunggu waktu pertolongan Tuhan datang bagi kita. Yang ketiga, ya, macam kelemahan daging yang ketiga. Yang pertama tadi tidak tegas. Kita harus tegas memiliki Roh Kudus saat menghadapi pencobaan atau masalah. Ya, kalau ada Roh Kudus kita menjadi tekun dan sabar. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga yaitu daging ini lemah, gampang berbuat dosa. Ya, daging lemah, gampang berbuat dosa. Roma 8, 26, 28. Roma 8, 26, 28. Demikian juga Roh membantu kita di dalam kelemahan kita. Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh Kudus sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi kita harus hidup dalam kekudusan. 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang taat dengar-dengar, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya. Jadi kelemahan daging yang ketiga, daging itu gampang berbuat dosa. Ini. Tanpa Roh Kudus kita sangat gampang berbuat dosa. Yang akhirnya kita menjadi kering rohani sampai tidak bisa menyembah Tuhan. Tapi kalau ada Roh Kudus menolong untuk mematikan dosa-dosa kita. Roda daging bertolak belakang. Justru Roh Kudus menolong untuk mematikan dosa-dosa kita. Sehingga kita bisa hidup benar dan dipakai menjadi senjata kebenaran dan menjadi penyembah yang benar. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya. Sebab dalam daging ini adalah tempat bercokolnya dosa. Ya. Daging ini tempat bercokolnya dosa. Dimanapun kita berada, ya, daging ini selalu gampang berbuat dosa. Sebab itu kita sangat-sangat membutuhkan Roh Kudus. Jadi penyembah benar didorong oleh kebenaran, yaitu firman, dan dalam urapan Roh Kudus bagaikan kita datang kepada Tuhan mengeluh
atau mengerang kepada Tuhan. Bagikan wanita mengandung yang hendak melahirkan. Ya. Saya rasa semua wanita yang melahirkan pasti tidak lepas dari rasa sakit. Ya, kira-kira begitu. Ya. Pasti sedikit banyak, aduh, ada erangan, mengerang. Paling sedikit itu. Apa itu operasi, ya podo ae. Ya, sakit mengerang. Ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Jadi, ya, kalau menjadi penyembah benar, didorong oleh kebenaran firman dalam urapan, bagaikan mengeluh dan mengerang. Seperti seorang wanita hendak melahirkan. Hari-hari ini biarlah kita banyak mengeluh dan mengerang hanya kepada Tuhan sampai terjadi kelahiran. Artinya terjadi mujizat. Ini sama perbuatan Allah yang melakukan segala sesuatu. Mungkin ada bapak-bapak yang melihat ya, istrinya melahirkan, diizinkan atau tidak, ya, mungkin. Tapi saya melihat ya, waktu anak saya yang pertama itu melahirkan, ya, ada erangan tetap, waktu napasnya mulai sesak, ayo napas yang benar. Ya. Dan saat itu saya diizinkan waktu proses kelahiran. Dan saya merasakan begitu ajaibnya Tuhan. Ya. Ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Sangat ajaib. Sangat ajaib. Ya. Kepalanya keluar terus. Kalau saya membayangkan ya, Tuhan itu luar biasa, ajaib. Ya. Nah, ini saudara dikasih Tuhan. Juga biar hari-hari ini, biar kita banyak mengeluh dan mengerang hanya kepada Tuhan sampai terjadi kelahiran. Ya. Ya. Kelahiran itu satu mujizat, saya katakan tadi. Dalam kandungan, ya, keluar lahir, satu mujizat. Ini perbuatan Allah yang mampu melakukan segala sesuatu. Pengkhotbah 11 ayat 5. Pengkhotbah 11 ayat 5. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Saudara dikasih tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung. Gak tahu bagaimana pekerjaan Allah. Dia yang melakukan segala sesuatu itu kok bisa? Ini kalau kita lihat sangat luar biasa. Kelahiran satu mujizat. Ya. Ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Itu mujizat secara jasmani tadi. Roh Kudus menjadikan yang mustahil menjadi tidak mustahil. Semua akan menjadi baik. Di dalam Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini tadi, saudara dikasih Tuhan. Ya. Sehingga sungguh-sungguh kalau kita masuk dalam rencana Allah dan mujizat secara rohani, kita akan mengalami perubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia baru seperti Yesus. Ya. Dan untuk itu saudara dikasih Tuhan keubahan hidup yang dilakukan oleh
Roh Kudus. Ya. Jadi Roh Kudus itu mampu mengubahkan kehidupan kita. Kalau daging semua tadi sudah dimatikan. Ya. Sehingga kita ada keubahan hidup yang dilakukan oleh Roh Kudus. Yang pertama, keubahan hidup dari kehidupan daging, ada keubahan yang dilakukan Roh Kudus. Yang pertama Efesus 3 ayat 16. Efesus 3 ayat 16. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Ya, jadi keubahan hidup yang dilakukan oleh Roh Kudus yang pertama, Roh Kudus membuat kita kuat dan teguh hati. Kuat dan teguh hati. Menghadapi apapun juga enggak loyo. Kuat berarti enggak loyo. Tetap teguh hati ini. Saat Nabi Elia punya kelemahan dan sempat putus asa juga saat menghadapi Isabel. Sekalipun ia baru membunuh nabi-nabi Baal, tapi setelah ada Roh Kudus, Elia kuat dan teguh hati melayani Tuhan. Semakin kuat, semakin berkobar-kobar dalam melayani Tuhan. Jadi kalau ada Roh Kudus itu membuat kita kuat dan teguh hati, berpegang teguh pada satu pengajaran yang benar dan taat dengar-dengaran. Ini kekuatan yang didapat, yaitu kekuatan firman dan dalam urapan Roh Kudus. Berpegang teguh pada satu pengajaran benar dan taat dengar-dengaran. Yang kedua, Roma 12 ayat yang ke-11. Roma 12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi Roh Kudus akan mengubahkan hidup kita sehingga menghadapi apapun kita kuat dan teguh. Ya, hanya berpegang pada firman pekerjaan benar dan mentaatinya. Dan yang kedua, Roh Kudus membuat kita setia dan menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Bukan setia toh, ya, tapi setia dan berkobar-kobar, menyala-nyala, berkobar-kobar dalam melayani Tuhan. Mari, apakah di dalam situasi seperti ini kita masih berkobar-kobar dalam ibadah, dalam pelayanan? Aku nggak bisa melayani, nggak ada sangkur bareng, nggak bisa melayani. Loh, ya, di rumah doakan, berdoa, ya, berdoa. Ya. Itulah kesempatan yang Tuhan berikan dalam keadaan seperti kita masih bisa melayani. Yang memang ditugaskan layanilah dengan setia dan berkobar-kobar, jangan loyo. Jadi setelah kuat dan teguh hati, tadi Elia diangkat ke surga dengan apa? Dengan kuda dan kereta berapi yang menyala-nyala. 2 Raja-Raja 2 ayat 11. 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datang kereta berapi, ya, dengan
kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dengan angin badai. Ini saudara dikasihi Tuhan. Ya. Sedang berjalan, sedang kongko, sedang ngobrol, tiba-tiba datang kereta berapi dan kuda berapi. Elia diangkat. Ini saudara dikasihi Tuhan. Kalau kita dengan Roh Kudus mampu membuat setia dan berkobar-kobar dalam melayani Tuhan sampai kita terangkat saat Tuhan datang kali kedua. Setia dan berkobar-kobar artinya tidak bisa dihalangi oleh apapun. Kita bagaikan naik kuda dan kereta berapi. Ini satu saat nanti kita akan seperti itu. Pelayan siap. Tapi kalau sudah tidak ada apinya, nah perhatikan. Nanti kita akan diangkat dengan kereta dan kuda berapi. Oh, puji nama Tuhan. Tapi kalau sudah tidak ada apinya, artinya sering bimbang, sering putus asa, loyo, sudah nggak ada apinya, nggak berkobar-kobar, nggak menyala-nyala. Kehidupan itu bagaikan naik kuda dan kereta tanpa api. Siapa ingat di dalam Alkitab satu kisah, yaitu kereta tanpa api. Keretanya siapa? Ayo, keretanya Firaun, tenggelam, hancur. Ini oleh karena tidak naik kereta, tidak ada apinya. Tenggelam di laut. Tenggelam di lautan dunia ini. Mati, tidak muncul lagi. Tapi kita harus seperti Elia, yaitu harus beribadah berkobar-kobar bagaikan naik kuda dan kereta berapi. Amin. Jangan sampai apinya enggak ada karena tidak berkobar-kobar dalam ibadah peloyo itu. Kita naik kereta berkuda tapi tidak ada apinya. Itulah kereta kudanya Firaun. Ya, hancur, tenggelam dalam dunia ini dan tidak pernah terangkat ini. Ya. Keluaran 15 ayat 19 ya. Keluaran 15 ayat 19. Ya, ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Jadi kalau kita setia dan kita berkobar-kobar, kehidupan kita akan semakin naik sampai nanti naik sampai dalam kerajaan surga seperti Elia. Ada keretanya dan kudanya berapi naik. Untuk itulah hari-hari kita perhatikan. Jangan hanya naik kereta dan kuda, tapi tidak berapi, tenggelam. Itu kereta kudanya. Sekali lagi Firaun. Jadi kita harus menjaga, jangan sampai di hari-hari ini kita kehilangan api Roh Kudus. Api Roh Kudus yang harusnya bisa membakar kita, memberikan semangat kita berkobar sekalipun secara online masih. Tapi hati kita berkobar-kobar untuk beribadah, untuk melayani Tuhan. Ini, ya. Banyak berdoa, ya. Dan banyak dengar firman Tuhan. Tadi banyak tergembala, tekun. Kita tekun, ya, sehingga kita akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Ya, di hari-hari kita bisa melihat semakin runyam tengah-tengah suasana dunia ini. Ya, tapi kita
Kalau kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan berkobar-kobar dalam hidup pelayanan, bagaikan kita memiliki yaitu kereta dan kuda berapi. Kita semakin diangkat, sampai nanti Yesus datang kali kedua, kita sudah bersama dengan Dia. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari, sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, biar kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Dan saudara sudah siapkan untuk masuk dalam perjamuan suci. Persiapkan roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Tuhan. Mari kita akan pujikan terlebih dahulu. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Jadikan ini permohonan kita. Bukan sekedar permohonan, tapi sungguh-sungguh kita juga akan melakukan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Dari atas kembali. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Kudus, kudus, kuduslah. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib Tuhan, ajaiblah lalu. Nama yang dibenar, Yesus namanya. Dari atas kembali. Mari kita rindukan. Kita angkat tangan kita sambil kita serukan. Peganglah tanganku Roh Kudus. Haleluya. Pegang kami setiap hari. Kami membutuhkan kuasa Roh Kudus. Membawa dalam Haleluya.
yang ajaib, nama-Mu yang penuh dengan kuasa. Nama-Mu yang sudah menang atas segala perkara. Benar Kau Allah yang ajaib, Engkau yang sudah menang atas segala perkara. Oh haleluya. Dan Kau memiliki kuasa sebagai Raja di atas segala raja, kuasa dalam rohnya Tuhan. Untuk itu kami sangat membutuhkan di hari-hari ini Tuhan. Mari jangan lepaskan kami Tuhan, siapapun kami Tuhan. Mungkin kami masih banyak kekurangan, kelemahan di hadapan-Mu, tapi biarlah firman-Mu terus bekerja untuk menyucikan dalam kehidupan kami. Kami tahu Engkau Allah yang ajaib. Oh, segala perkara Kau bisa lakukan bagi kehidupan kami ini. Demikian juga supaya Roh Kudus tetap memimpin dalam hidup kami Tuhan. Karena daging ini lemah Tuhan. Haleluya. Tidak ada kemampuan yang benar Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bahkan untuk bertekun pun kami seringkali tidak mampu Tuhan. Karena daging ini selalu dipengaruhi Tuhan dengan segala perkara yang membuat kami tidak setia dan berkobar-kobar. Ampuni Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus tetap pimpin supaya firman-Mu terus bekerja dalam hidup kami ini Tuhan. Demikian sebentar kami boleh terima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Oh, yang benar-benar kami juga butuhkan Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kami di kedepan kami semakin tekun sungguh-sungguh Tuhan. Dan berkobar-kobar oleh karena kuasa Roh-Mu ada dalam kehidupan, mendorong kami Tuhan untuk hidup dalam kebenaran kesucian, menjadi penyembah-penyembah yang benar Tuhan. Sehingga saatnya nanti Tuhan, seperti Elia, kami boleh naik kereta kuda berapi Tuhan, sehingga kami semakin terangkat Tuhan. Sampai di Kau datang ke kali kedua, kami sudah bisa bersama dengan Engkau Tuhan. Untuk itu kami tahu Engkau sebagai mempelai pria yang selalu memperhatikan kami Tuhan, yang juga tetap merindukan supaya kami bisa saatnya nanti menyambut kedatangan-Mu kali kedua Tuhan. Mari tolong Tuhan, tolong kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan terima tubuh dan darah-Mu.
Engkau tolong kami. Ampuni kekurangan kelemahan yang masih ada kami yang tidak sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Itulah biar kami menguji diri Tuhan. Engkau melihat hati masing-masing Tuhan. Dari sidang-Mu dimanapun berada. Di mana mereka datang secara pribadi kepada Engkau Tuhan. Dan melepaskan, menyerahkan semua itu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih sekali lagi. Layakkan kami malam hari ini untuk terima tubuh dan darah-Mu dalam bentuk perjamuan pada malam hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sehingga benar-benar firman dan tubuh dan mendarah daging di dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekarang Bapa, bubuhkan berkat di atas roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah-Mu yang sudah dipersiapkan oleh sidang jemaat-Mu dimanapun berada. Sehingga sungguh-sungguh ada kuasa, ada berkat di dalamnya Tuhan. Kami akan makan minum tubuh darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Amin. Mari kita siapkan ya, tubuh dan darah Tuhan. Kita pegang tubuh Tuhan di tangan kanan. Kita akan tinggikan di atas kepala kita. Semua sudah siap? Dengarkan firman Tuhan yang saya akan bacakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Kita akan makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kita pegang darah Yesus. Di tangan kanan letakkan di atas kepala. Ya, diangkat di atas kepala kita. Inilah tubuh darah Yesus. Di dalamnya ada kuasa untuk menolong kita, menyucikan kita. Bahkan ada kuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit yang ada dalam tubuh jasmani saudara. Jamah dan imani, darah Yesus akan bekerja. Haleluya. 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 Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Pada setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita mengangkat tangan, mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. 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 Hanya kasih dan perhatian-Mu bagi kami Tuhan malam ini Tuhan. Dan kami boleh bersyukur kepada-Mu.
Sehingga apa-apa yang Engkau sudah sampaikan kepada kami, biar Roh Kudus akan menolong untuk terus membawa kehidupan kami ini mengalami keubahan demi keubahan, sampai satu saat Engkau datang kali kedua. Kami siap menyambut kedatangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Karena kami tahu tidak ada yang mustahil bagi Yesus, tetapi juga tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya dan mempercayakan hidup ke dalam tangan-Nya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kami berdoa untuk sidang jemaat yang mungkin ada yang sedang mengalami sakit dalam bentuk apapun Tuhan. Engkau akan menolong Tuhan. Engkau akan datang untuk menolong mereka. Biarlah firman-Mu bekerja Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan mengangkat setiap kuasa yang menyebabkan sakit penyakit, sehingga mereka boleh dipulihkan kesehatannya untuk tetap dapat berkobar-kobar dalam ibadah dan melayani Engkau dengan setia Tuhan. Oh, terima kasih. Bagi yang sudah disembuhkan Tuhan, Engkau sudah menolong mereka. Itulah merupakan satu kesaksian yang nyata, yaitu mereka sudah dipulihkan, disembuhkan Tuhan. Tidak ada yang tidak bisa Engkau lakukan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian menghadapi masa-masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, Engkau seperti firman-Mu Tuhan akan melindungi kami Tuhan. Oh, terima kasih, memagari kami dan memelihara kami Tuhan. Untuk itu mari biarlah sidang-Mu mengerti dan berserah kepadamu, tetapi tetap menjaga di dalam protokol kesehatan yang ada ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur yang menghadapi masalah dalam pekerjaan, dalam ekonomi, tapi kami percaya Engkau tetap memelihara mereka Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kami berdoa untuk pemerintahan yang ada supaya mendapat hikmat daripada Engkau Tuhan. Mereka boleh mendapat hikmat kalau mereka takut akan Engkau Tuhan. Engkau akan berikan hikmat untuk mengatasi segala yang sedang terjadi ini. Terima kasih Bapa, terima kasih bawa kami dalam ibadah-ibadah yang akan datang. Dan kami boleh seperti firman semakin setia dan berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sidang jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan syukur. Mereka bersyukur oleh karena mereka sudah diberkati Engkau. Dan juga untuk diakonia mereka sudah diberkati mengingat kepada yang membutuhkan. Demikian perpuluhan sudah dikembalikan. Oh, membuktikan bahwa kehidupan sudah diberkati oleh Engkau. Dan bahkan Engkau akan terus memberkati dengan limpah Tuhan. Terima kasih bagi kebutuhan reformasi gereja dalam persembahan khusus, kami bersyukur. Mereka sidang jemaat ambil perhatian Tuhan. Untuk itu mari kami serahkan kepada mereka yang merindukan untuk memberikan persembahan khusus. Engkau akan terlebih dahulu memberkati mereka Tuhan, supaya mereka punya yaitu kerinduan itu bisa mereka laksanakan. Oleh karena Engkau juga memberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur semua ini oleh karena kasih kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih sehingga rumah-Mu ini akan segera terenovasi dan kembali dipulihkan. Dan bahkan saatnya nanti kami bisa kembali dalam ibadah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan pelayan-Mu malam hari ini. Berkati Bapa dalam surga dengan damai sejahtera dan kasih karunia dilimpahkan dalam kita semua. Demikian yang lain yang terjadwal, Engkau akan tolong mereka untuk tetap
melayani pada waktunya. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya dalam berkat tambah Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga yang sudah mengasihi kami. Yang percaya bersama katakan amin. Haleluya. Sampai pada yang akan datang, Tuhan memberkati kita semua.